Lek wis ilmu tahu betul marifat kepada Allah, taqwa hatta nahat qulubuhum linahwihi. Maka hatinya selalu merindukan Allah. Fa min azimi sya'nihi lam tahwihi, karena keagungan Allah yang sudah tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Keagungan Allah tidak bisa disamakan dengan apapun, maka hatinya tidak akan pernah bisa menjangkau. Tapi kerinduannya semakin rindu. Wa usribat makna dhamirus syani. Maka bercampurlah dalam hatinya dhamirus syan. La ilaha illallah kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari yang berlaku ini, semua yang ada di alam semesta ini, itu adalah semua kehendak Allah. Dan tidak luput daripada pandangan dan kinerja karena Allah semua. Alahalahul khalqu wal amru. Allah yang menciptakan dan yang merentah. Diciptakan matahari, kamu harus berjalan begini, kamu ini. Ciptakan manusia, kamu harus begini. Diciptakan, semua diciptakan dan diperintah oleh Allah. Dhamirus syani. Maka yaitu orang yang mengalami begitu yang bisa. Kita tidak bisa. Fa'uribat fil hani bil alhani. Maka uribat perasaan hati itu bisa digambarkan, ya, bagaikan dia seorang yang lagi mabuk yang ada di dalam warung-warung yang menyediakan arak dan mendengarkan lagu-lagu yang sangat indah. Para wali itu bahkan lebih dari itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Fa'uribat, maka perasaan hatinya tadi akan muncul, ya, ke permukaan. Dia seakan-akan orang yang mabuk lagi asik ada di warung, ya, yang dipenuhi minuman keras. Itu cumaan loh, ya. Cuma napa niki? Gambaran. Wong lek wis mabuk, orang-orang mabuk itu pakai morfin, kan sangat indah dunia ini. Kayak dia yang memiliki, kayak tidak punya perasaan apa? Orang yang sudah mabuk dengan Allah, semuanya tenggelam. Ya. Maka dia mabuk hanya merindukan, lihat ini ingat Allah, lihat itu ingat Allah, lihat apapun hatinya akan kembali kepada Allah. Dia mabuk bagaikan orang yang meminum minuman keras yang sangat lezat lalu mendengarkan lagu-lagu yang indah. Ya. Jadi itulah gambarannya. Jadi indera kita yang 5 yang batinia itu nyoba kita hidupkan. Makanya ada toreko, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Itu untuk menghidupkan perangkat batiniah kita. Akal, qalb, sir, asror, ya, ruh, khofi. Ya, kita sudah tahu bahwa hadis banyak kalau menerangkan bahwa Nur Muhammad itu diciptakan yang paling awal. Kita sering membaca Simtud Duror, ya, tiba apapun berjanji. Simtud Duror itu, ya, waqad balagona fil hadisil masyhur, gitu, ya. Ngono ta? Ya. Anna awwala syai'in khalaqallahu huwa nurul al-muda'u fi hadhihi surah. Fa nuru hadzal habibi awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujudu
apa? Khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Ya. Telah sampai kepada kami, katanya Habib Ali Al-Habsyi, hadis-hadis yang masyhur bahwa pertama sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah di alam ini adalah nurnya Nabi Muhammad. Tapi jangan dibayangkan koyo nure lampu, jangan daru ya apa wis. Ya. Nurnya Nabi Muhammad. Ya. Itu nur yang dititipkan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di jasadnya Rasulullah itu. Panuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Maka nurnya kekasih Allah inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pertama yang muncul di alam semesta ini. Wa minhu tafarra'a wujudu. Ya. Khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma, dari nurnya Muhammad inilah ya Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, kalau dilihat memang Al-Qur'an kan itu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang-orang yang kafir itu mau melihat, mau memikir bahwa langit dan bumi itu pertama gelondongan. Maka dari situlah Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang pertama gelondongan ini? Itu nurnya Muhammad. Makanya ada teori Big Bang, ledakan Mas. Yang mana sampai sekarang menurut astronomi itu benda-benda di alam semesta ini selalu saling menjauh. Jadi indera kita yang 5 yang zahir tidak bisa dipakai. Kita yang indera yang batini. Makanya fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas. Al jawaril kunnas itu adalah 5 bintang. Kalau dalam bahasa Arab itu apa? Bahrom, Zuhal, Mustari, apa nih? Utorid, yang satu apa itu? Kalau di bahasa Indonesia apa? Venus, Jupiter, Mars, Merkurius apa situ Saturnus ya. 5. Makanya di langit itu bintang itu kan wabin najmihum ya tadun. Anda itu bisa mendapat petunjuk dari bintang. Orang-orang Arab dulu kalau mau bertani lihat bintang. Orang yang tersesat di laut melihat bintang. Sebagaimana indera kita bisa melihat sesuatu, mendapat aba-aba tanda-tanda dari 5 indera mata, pendengaran, hidung, penciuman, perah. Begitu juga kita bisa menangkap perkara yang gaib dengan 5 indera batinia kita. Akal, qalb, ya, asir, ruh, dan kho. Inilah yang dimaksud Allah dalam ayat apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fu anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Maka mereka itu akan bisa melihat tanda kebesaranku di alam semesta ini. Wa fi anfusihim. Karena apa? Wujud manusia itu adalah miniatur dari wujudnya alam semesta. Nanti tak terangkan lagi. Itu salah satunya. Al-Jawaril Kun. Ada 5 bintang. Sedangkan roh itu dirumpamakan matahari. Membawa cahaya kehidupan. Kalau sudah ada matahari, kehidupan itu ramai, padang. Dan akal itu bagaikan bulan. Bulan itu kalau tanggal 1 masih 1, 2 itu masih nyelirit. Tambah gede. Baru umur 15. Tanggal 15, 14, 15 itu sudah sempurna. Manusia. Terus kalau sudah mulai di atas 25 itu mulai Makanya manusia itu kalau baru lahir mulai
itu kan akalnya sempurnanya sedikit. Baru setelah balik itu sempurna. Ya. Ketika sudah tua mulai mana pegon. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil, barang siapa dikasih umur panjang, maka dia dikembalikan seperti anak kan? Tenaga ya koyo arek cilik, pikirannya seperti anak. Quran kayak begitu. Ya, watil kal amsalu nadribuha ma ya'iluha illal alimun. Itulah contoh-contoh yang telah aku ciptakan. Ya, yang disabdakan Allah. Wa ma ya'iluha illal alimun. Tidak akan pernah orang bisa menjangkau, memikirkan sesuatu kejadian yang sangat luar biasa ini kecuali orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah, terutama ilmu ma'rifat kepada Allah. Ya. Waqat warada an Abdur Razzaq bisanadhi an Jabir, katanya Habib Ali Al-Hab, ya, telah datang satu hadis diriwayatkan Abdur Razzaq daripada Jabir. Ya. Qala Jabir, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla apa? Qabla al-asya. Jabir pernah bertanya kepada Allah, ya, demi bapakku dan demi ibuku ya Rasulullah. Itu sebenarnya kalimat sanjungan. Bi abi wa Jadi sungguh engkau ini sangat mulia ya Rasulullah. Itu sanjungan sebenarnya. Orang Arab menggunakan kalimat bi abi wa demi kemuliaanmu ya Allah ya Rasulullah, engkau tolong aku berilah pengetahuan, berilah kabar tentang perkara sesuatu yang diciptakan Allah sebelum alam semesta ini. Rasulullah qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika sallallahu alaihi. Wahai Jabir, sungguhnya Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah itu ya, Rasulullah bersabda, kuntu awalan nabi khalqan ya, fil khalqi wa akhiruhum fil ba. Aku adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, tapi aku paling akhir di apa? Diutus. Ini kalau saya terangkan kenapa Rasulullah itu kok nunggu diutus, ya panjang memang. Karena Rasulullah itu begitu agung. Sedangkan perkembangan alam semesta ini menunggu manusia itu menjadi banyak karena Rasulullah itu diutus ya ila yaumil qiyamah. Ya. Wa bi'istu likafatin nas. Nabi enggak, nabi lain. Jadi nabi-nabi lain itu semua itu ketitipan nurnya Rasul. Ilmunya nabi itu mengambil dari ilmunya Nabi Muhammad. Ya, itu loh seperti apa? Dikatakan oleh Imam Al-Busiri apa? Semua nabi-nabi itu mengambil ilmunya Nabi Muhammad, ya, fi qutratin minal bahri au rosfam minas diamil. Bagaikan mengambil setetes dari ilmunya Nabi Muhammad atau satu cecepan air daripada hujan yang sangat lebat. Loh kok bisa begitu? Iya. Loh sekarang Nabi itu cuma berapa kali diutus. Setelah ini selesai. Habis ajarannya. Nah ini habis ajarannya. Ada tahun-tahunnya, ada masa. Rasulullah tidak punya masa. Sedangkan semua itu karena menunggu Rasul. Nah, ketika manusia itu sudah memenuhi alam semesta, siap menerima ajaran yang sempurna, maka disitulah Rasulullah dilahirkan ke dunia ini. Ya. Dan nanti apa? Ajarannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, kalau dihitungnya cuma berapa ilmunya Nabi itu kalau dibandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad? Ya. Ditiba ya juga begitu kan. Subhanalladzi mim malikin aujada nura
ajau jadana nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya apa itu qabla yakhluqu adam min tinillah fa'arada fahrahu ala asya wa qala apa ada sayyidul anbiya wa ajal wasfiya wa akramul ya maka maha suci Allah ya yang maha raja ya maha suci Allah itu maha raja maha merajai yang telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sebelum menciptakan Adam daripada tanah liat. Dan lalu nurnya Nabi Muhammad itu ditunjukkan kepada malaikat. Kok dek ini ono itu. Ya. Inilah Sayyidul Anbiya. Sebaik-baiknya nabi. Ya, sebaik-baiknya makhluk. Inilah orang yang paling aku kasih katanya Allah. Itu iman. Makanya Allah itu menjadikan di sini syajaratun laha arba'atun aqsun fasammau syajaratul yakin. Ini ojo moro sampean maknani bayangno apa? Pohon. Artinya ini gambaran. Syajaratul yakin itu adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Lalu cabang 4 itu setelah muncul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu langsung salat cabangi. Keluar lagi cabang yang ketiga puasa, yang kelima haji. Indra kita juga 5. Tadi sudah saya terangkan. Islam hebatnya koyok ini. Artinya apa? Lalu Nur Muhammad itu ditaruh di atas pohon yakin tadi. Artinya nurnya Muhammad itu akan masuk, akan masuk dan menerangi setiap hati yang punya keyakinan tauhid kepada Allah dan yakin bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusannya Allah. Lalu melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Bunyal Islam ala khamsatin. Artinya orang yang sudah tidak punya cabang yakin ini, tidak punya syajaratul yakin, itu tidak mungkin akan ditempati dimasuki nurnya Nabi Muhammad. Paham? Alhamdulillah kita itu oleh Allah diberi syajaratul yakin. Sehingga nurnya Nabi Muhammad itu masuk ke hati kita. Berarti di sini ada lagi. Jadi ini ditakwil. Satu sindiran, satu kinayah. Ya. Bahwa nurnya Nabi Muhammad akan masuk di hati-hati orang yang ada syajaratul ya yang mengeluarkan 4 cabang. Makanya di tiba ini kok apa ya beli tiba itu. Sulusu yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Itu yang sempurna yakinannya. Wala sulusu yadkhuluna bi dzunubihim fayaghfirulahu. Ya. Ada yang banyak dosa tapi saling melakukan ibadah yang benar. Ada wasulusu ya'tununa bi dzunub mislil jibal ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Ada yang tidak punya cabang, cuma 2 wirid tok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu pun oleh Allah nantinya akan diangkat dari neraka. Karena apa? Di hatinya bertengger nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham ya? Itu syajaratul yakin. Insyaallah ya, di langit ada 5 bintang. Ya disebutkan dalam Quran. La uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas. Lihat di tafsir di sebagian itu menerangkan itu bintang 5. Dan dalam jasad manusia secara zahir ada 5 yang batin ada 5 rukunnya Islam ada 5. Yang mana kalau orang sudah kemasukan syajaratul yakin ini nurnya Muhammad akan masuk
ke hati orang tersebut. Paham ya? Nah. Di sini juga nurnya Nabi Muhammad itu ditaruh di satu tempat tutup yang terbuat dari permata yang sangat indah. Ini jangan kita bayangkan permata itu. Ini gambaran bahwa memang nur itu sangat indah. Nur itu sangat mulia. Setiap sesuatu kalau mulia, mahal, itu wadahnya elek wapi. Sudah kalau wadahnya saja, Anda bisa beli jam misalnya harganya 25.000, paling wadahnya plastik itu. Ya. Tapi kalau Anda sudah beli jam sing harganya 5 miliar, apa wadahnya kira-kira? Ini satu bukti bahwa nurnya Nabi Muhammad sangat agung, sesuatu yang sangat agung. Lalu ketika di situ digambarkan ketika dimasukkan dalam kaca yang berupa dzurrah baidha itu, maka mengembang seperti burung maka artinya apa? Sinarnya itu akan mengembang. Ya seperti lampu ini ya. Setrum dimasukkan ada lampu maka sinarnya mengembang. Itu gambaran. Yang bisa nangkap yang punya syajaratul ya. Paham ya? Masya Allah. Merah indah, mengembang. Jadi itu bukti bahwa nurnya Nabi Muhammad sangat indah. Maka Habib Ali Al-Habsyi ya berkata di dalam akhirnya wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada sesuatu akhlak yang mulia, moral yang mulia, kecuali itu muncul, itu bisa ditangkap, bisa dihasilkan daripada Nabi Muhammad SAW. Lihat, orang yang imannya sangat tinggi, itu pasti akhlaknya mulia. Karena apa? Pancarannya nurnya Nabi Muhammad sangat besar. Maka hadisnya Rasulullah setiap bercerita tentang keimanan, itu pasti man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyas, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Terus banyak. Dan karena keindahan nurnya Rasulullah ini, itu tergambar dalam akhlaknya sehingga Al-Quran menjelaskan apa itu? Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Masya Allah. Ya. Indah sekali, indah. Maka merak tadi ditaruh di atas apa? Syajaratul ya. Nurnya Rasulullah yang mengembang tadi artinya bisa ditangkap orang yang mempunyai iman. Yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar wa wal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni wa nutku bis syahadataini tubira lisihati lisihatil imani mimman qadara ya in sadaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dza naqsin wa dza kamali fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi bit tajdi bi kasrati sholati wa taati wa tarki mal nafsi min syahwa fa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Itulah syajaratul yakin. Pertama kali yang harus kita ketahui adalah ma'rifatul ilahi bistiqo. Kita harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dengan secara yakin.
Baru wanuttu bisyahadataini. Ya, setelah itu baru. Ketika orang itu sudah kemasukan nurnya Muhammad, punya iman, itu kadang nur itu meredup, kadang bisa bertambah. Itu tergantung perawatan kita. Fakun minal imani fi mazidi bika sorotis sholati wat. Cabang-cabangnya asyhadu alla tadi sholati dibenderno, zakati dibenderno, pasai dibenderno, hajinya dibener. Ya, wa fi sofa'il qalbi dzata, jadi biar indera kita yang batiniyah 5 itu tidak tertutup oleh syahwat. Karena kalau sudah tertutup oleh syahwat, maka indera 5 kita itu bisa-bisa jangan-jangan tidak bisa menangkap nurnya Nabi Muhammad. Ya. Maka ketika nur itu sudah ditaruh di atas syajaratul yakin, maka nur itu bertasbih kepada Allah selama 70. Beruntunglah hati-hatinya para orang mukmin yang di situ mendapat pancaran daripada nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua sepakat bahwa memang ada nur Muhammad di hadis-hadis. Ya. Juga adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka keimamannya orang Islam itu, meskipun Rasul itu sangat luar biasa, sangat begitu diagungkan oleh Allah, tapi syahadatnya orang Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, tidak sampai menuhankan Muhammad. Hebatnya Islam di situ. Betapa agama-agama lain yang akhirnya begitu melihat kehebatan nabinya, bergeser keimanannya. Ya, dia mengatakan ini begini, ini bukan utusan Tuhan, tapi ini titisan Tuhan, ini begini, ini begini. Tapi Islam enggak. Enggak ada orang Islam itu menuhankan Rasulullah SAW. Ya, da'mad da'athun nasara fi nabiyihim. Itu loh. Apa itu? Apa wansub sudahlah, pujilah Muhammad. Semampu kamu, habiskan pujian kamu, yang penting kamu jangan seperti orang Nasara. Semua orang-orang besar yang memuji Nabi Muhammad itu akhirnya seperti Imam Busiri, fama belagul ilmi annahu basyarun wa innahu khairul khalqi kullihim. Itu sudah puncak. Wa ma asayyuqala fi man wasafal Qur'an wa arba'an fadil Injil wa Taurat wa Zabur. Itu akhir daripada orang yang telah memuji Nabi Muhammad, tidak sampai mengatakan menuhankan, mendewakan Nabi Muhammad. Nggak mungkin sudah, karena syahadatnya itu, syajaratul yakinnya sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar kasyajaratin thayyibatin asluha ya fil ardi wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya. Imannya orang Islam itu bagaikan satu pohon yang sudah menancap di bumi, maka cabangnya akan menjulang ke langit. Artinya tetap bersaksi bahwa Tuhan itu Allah, tapi bongkotnya tetap ada di bahwa Nabi Muhammad itu utusan, tak bisa digantikan, tak bisa diwali. Ya. Jadi itulah pembukaan ya, yang nantinya kita teruskan. Tentunya ini pembahasan harus mendetail semampu saya ya. Kalaupun saya salah ya ada salahnya ya memang karena keterbatasan saya
Saya seorang santri ya, bukan kiai. Nggak punya santri, jangan punya pondok. Madrasah nggak punya, musola saja nggak punya, ya punya musola di rumah itu, kotak gitu ya. Nggak punya majelis, ya saya nggak punya majelis ya. Ya kalau ada orang ngaku itu majelis, saya bukan. Ya, saya pernah di apa ya, dipinjami lah, bukan gitu, dipakai untuk menghidup-hidupkan majelis ya, satu majelis ya. Dipakai sebentar untuk menghidupkan saja, khawatir majelisnya itu hilang karena ditinggal pemimpinnya. Alhamdulillah sekarang majelis itu sudah ada yang merawat. Ya. Kita harus memang seperti santri. Kata Kiai Manap, Mbah Manap Abdul Karim Lirboyo, santri ku koyok paku. Paku ku fungsine ngerapetno, mapanno omah. Nek amben niku ngenakno wong lungguh. Paku iku kudu mendelep. Lek muncul mesti duduk. Nah, itu siapa santri sampean. Nanti kalau sampean ada muncul, pasti banyak yang akan nutuk sampai. Tapi kita santri harus kita punya percaya diri, ya. Bahwa santri itu adalah ya seorang yang mempunyai karakter, yang mempunyai jati diri. Harus kita pegang jati diri kita sebagai santri. Ya seperti siapa itu, ilmuwan, ahli filosof itu saya lupa itu. Kalau aku kehilangan harta, bahkan nyawa pun, itu bukan apa-apa. Tapi kalau aku sudah kehilangan harga diri dan jati diri, berarti aku telah tiada. Ya, itulah santri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap bisa istiqomah. Ya, kita mulai setiap jam 6:30. Ya, jadi dimaknani itu dicatat, dimasukkan dalam hati, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.